Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Pak Aris akan menjelaskan tentang tugas sejarah KD2, yaitu dengan materi tokoh integrasi bangsa. Di KD2 ini nanti kalian diminta untuk membuat tugas yang sudah di-share Pak Aris di grup sejarah ya, yaitu bisa berbentuk poster, infografis, TikTok, maupun video scrap. Nah, bagaimana Pak cara untuk membuatnya? Jadi pastikan dulu kalian bisa menggunakan aplikasi apapun untuk membuat poster atau infografis. Contohnya dengan Canva ya. Kalau TikTok jelas ya bisa editing video, bisa pakai CapCut dan sebagainya. Video scrap juga bisa menggunakan eh, Canva juga bisa dan sebagainya ya. Nah, pada akhirnya nanti hasil karya kalian itu harus dijadikan atau dimasukkan di MS Word. Baik, sekarang saya akan tunjukkan apa sih contoh dari poster sejarah ya. Jadi sudah ada juga di sini ya, ini ya contoh ya. Contoh dari poster sejarah seperti ini. Jadi kalau kalian bisa melihat, tidak hanya sekedar gambar, tapi ada sedikit kata-kata yang bisa menjelaskan tentang poster tersebut. Dan jangan lupa juga nanti diberi yang namanya logo Sami Sanov ya. Terus kemudian untuk kriteria infografis ya. Jadi setelah poster ada namanya tugas berbentuk infografis. Ya, jadi tentunya tugas tadi materinya adalah berkaitan dengan tokoh. Tokohnya siapa Pak? Tokohnya yang ada di modul. Ada berapa? Ada 17 tokoh. Di mana nanti satu kelas itu akan dibagi atau dibagi oleh ketua kelas, yaitu tiap anak harus mendapatkan satu tokoh dari 17 tokoh yang ada. Jadi semua nanti rata ya. Jadi 17 tokoh itu nanti muncul atau harus dikerjakan oleh siswa dengan memilih salah satu tugasnya, bisa poster, infografis, TikTok maupun video scrap. Nah, sedangkan setelah poster ada ini yang namanya infografis ya. Jadi infografis nanti yang diutamakan di sini selain ada informasi juga ada grafisnya. Jadi jangan kebanyakan kata-kata atau kebanyakan tulisan ya. Tapi harus ada yang namanya grafis atau gambar, kemudian ada seperti tanda, simbol dan sebagainya. Itu untuk menandakan sebagai infografis ya. Jangan lupa juga berikan yang namanya logo Sami Sanov ya, itu. Paham ya? Jadi terus kemudian ada juga tugasnya itu apa Pak yang ada berbentuk TikTok. Nah, jadi nanti kalian silakan bikin tugas sejarah berbentuk TikTok ya. Jadi ini contohnya tugas berbentuk TikTok ya, ini. Ya, jadi tugas TikTok ini berisi tentang sebuah video yang menjadi editing kalian, di mana kalian harus menjelaskan ya, tidak harus tampak wajah, bisa ini kan harus tampak wajah ya. Ini dia menceritakan tentang Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, maka di sini kalian bisa misalkan menggunakan gambar Sri Sultan Hamengkubuwono, terus kemudian dikasih deskripsi tulisan. Nah, seperti ini ya. Ada membangun selokan Mataram agar warganya tidak ikut terromusa dan sebagainya. Bisa juga kalian dubbing atau memberikan kata-kata dalam video TikTok kalian ya. Nah, video yang hasil yang sudah kalian edit menggunakan CapCut atau mungkin KineMaster atau mungkin apalah ya namanya dengan editing video, maka silakan diupload ke TikTok. Nah, bukti kalau itu adalah video TikTok itu akan terlihat di sini ya, yaitu ada apa jenenge? Nama akun kalian ya, TikTok nama akun kalian. Nah, itu sebagai bukti kalau itu adalah pekerjaan kalian. Jadi pastikan video kamu diupload ke TikTok dan linknya nanti yang dikumpulkan dan capture-nya seperti itu ya. Itu adalah contoh dari video TikTok. Untuk durasinya bebas ya, boleh 30 detik, boleh 1 menit, terserah ya. Yang penting di dalamnya berisi tentang profil atau materi tokoh integrasi bangsa ya, itu. Terus ada juga yang namanya tugas berbentuk video scrap. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi video scrap itu adalah sebuah video yang dihasilkan dari apa ya? Nah, seperti ini ya, ada orang nulis ya. Kemudian bisa dilihat di sini ya. Terus kemudian ada alur ceritanya ya. Kemudian kalian bisa bikin mendesainnya seperti itu. Ini keren dan nilainya juga akan lumayan bagus ya. Jangan lupa juga diberi logo Sami Sanov juga ya, seperti itu. Ini adalah profil tentang Soekarno ya. Itu adalah video video scrap. Kalian bisa membuat dubbing atau mungkin diberi yang namanya ilustrasi musik seperti ini juga boleh ya.
Baik, itu adalah contoh untuk tugas-tugasnya, mulai dari poster, infografis, kemudian TikTok, dan video scrap. Nah, terus kemudian tugas-tugasnya nanti diapakan, Pak? Nah, tugas-tugas ini silakan nanti kamu, ya ini ya, persiapkan dulu MS Word seperti ini, atur seperti biasa, ya, back layoutnya. Itu ukurannya adalah A5 ya, di MS Word, cari yang namanya A5. Kemudian marginnya bebas ya, tapi kalau bisa 2 cm aja ya. 2 cm seperti ini. Nah, kemudian di di tampilan ini silakan kalian memasukkan tugas kalian ya. Contoh misalkan tugas sejarah KD2 membuat poster. Nah, misalnya seperti ini ya. Poster sejarah. Tokohnya Soekarno misalkan ya, Soekarno. Nah, misalkan seperti itu. Nah, bisa kalian atur. Ini untuk fontnya nggak ada nggak masalah ya, bebas ya. Kalian mau gedein, kecilin dan sebagainya, monggo silahkan. Nah, terus kemudian kalian masukkan posternya tadi ya, poster yang sudah kalian bikin tadi. Nah, oke, insert picture, masukkan posternya. Mana ya gambar poster saya? Oke. Nah, ini ya poster Soekarno. Nah, ini ya contoh. Insert. Nah, ini silakan diatur dulu untuk peletakannya. Nah, mungkin seperti ini. Nah, jadi nanti yang kamu hasilkan posternya dari Canva atau apapun namanya ya, bebas ya. Oke. Itu nanti silakan diatur sendiri posternya. Jadi satu halaman berisi poster atau gambar atau capture ya. Nah, kalau mau diedit lagi atau mau dikasih bingkai dan sebagainya silahkan. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa dikasih logo. Nah, tapi pastikan ya waktu ngedit sudah ada logonya. Tapi kalau seandainya kalian lupa mau ngasih logo, ya udah digabung saja, dibuat juga bisa ya. Saya akan gabung, cari logo Samisanov dulu. Mana ya? Ah, ini. Nah, saya gabung dulu di sini aja nggak apa-apa. Oke deh. Nah, kecil aja. Ini saya gabung. Cropping. Jadi deh. Nah, oke. Terus kemudian di halaman 2 di sini adalah berisi tentang profil ya. Profil tokoh. Nah, kebetulan kalau kalian masih bingung ya profilnya Soekarno, kalian bisa itu mencari di internet, boleh ya, profil tokoh ya. Nah, kebetulan ini saya sudah menemukan profil tokohnya Martin Indy ya. Oke, saya akan masukkan tokohnya Martin Indy. Nah, ini ya. Jadi nanti isinya bebas. Kalian memberikan materi tentang tokohnya. Nah, misalkan contoh seperti ini ya. Nah, ini profil tokoh. Kebetulan ini beda antara poster dengan profilnya ya. Nah, jadi satu halaman untuk profil, satu halaman untuk karya, dan terakhir adalah mengapa kamu bikin ya, alasan membuat tugas tersebut ya. Silakan dimasukkan di situ. Alasan membuat tugas, ceritakan ya semua deskripsimu. Menurut Anda mengapa Anda membuat tugas itu, kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus dampaknya kenapa kok bikin itu, bagi Anda apa dampaknya bikin tugas ini ya, apa yang kamu dapatkan, tuliskan aja semua. Nah, nanti yang akan dinilai Pak Aris adalah satu karyamu ini ya, entah itu poster, entah itu infografis dan sebagainya, terus kemudian profilnya. Nah, ini kalau misalkan mencari di Google insya Allah bener ya, yang penting kamu jangan kopas gitu aja. Terus kemudian yang ketiga adalah ini, alasan kamu bikin tugas ini apa. Nanti akan dinilai semua oleh Pak Aris ya. Jangan lupa disimpan ya. Simpan dengan namanya bagaimana? Silakan disimpan pakai nama ya. Nomor absen underscore namanya. Kemudian dalam kurung
Prasetya dalam kurung bikin apa? Nah, ini poster. Nah, seperti ini. Nah, silakan disimpan. Nah, selesai deh. Ya, itu ya. Itu adalah tugasnya. Silakan dikumpulkan ke ketua kelas. Nah, Pak, kalau itu kan poster infografis ya, sama ya. Jadi kalau misalkan ini saya ganti dengan infografis juga bisa ya. Misalkan ini saya rubah, saya delete dulu. Terus misalkan ini bikin infografis sama ya, infografis misalnya seperti itu ya. Infografisnya siapa? Nah, kita cek, saya cari datanya dulu. Saya sudah bikin infografis juga. Ini infografis, bentar. Oke. Ini ya, oke ini ya. Infografisnya Martin Indi. Ini ya. Ini Martin Indi pas. Nah, sip. Diatur dulu. Nah, oke, diatur dulu profilnya Martin Indi. Nah, oke, ini sudah benar. Ini baru sesuai nih kalau Martin Indi ini ya. Nah, oke deh. Nah, oke. Nah, ini ya, Martin Indi. Atau gini aja, dihapus saja ya, gini ya. Pak, ini belum ada apa namanya? Nah, jangan lupa nanti ada itunya ya, logo Samsung-nya ya. Ditaruh sini, terserah seperti itu. Nah, kita cari logo Samsung dulu. Ini. Nah, saya masukkan, saya gabung. Kalau misalkan kalian sudah ngeditnya di Canva, enak ya, tinggal digabung saja logo Samsung-nya. Itu sebagai tanda kalau itu adalah pekerjaan kalian, bukan ngambil dari internet. Nah, ini ya, selesai deh. Nah, sudah ya. Itu contoh untuk yang infografis dan poster. Loh, Pak, terus bagaimana, Pak? Kalau yang TikTok, nah TikTok sama video script kan berbentuk video. Nah, kita kan nggak mungkin memasukkan di sini. Nah, yang dimasukkan adalah capture-nya. Nah, ini ya, ini contoh dari TikTok-nya, TikTok sejarah ya. Ini contoh ya. Assalamualaikum guys, Nah, ini kita capture, kita print screen. Kita minimize dulu, kita paste di sini. Ini saya hapus dulu ya, kita paste. Oke. Ya, jadi ini ya, capture ini silakan kamu jadi ini di print screen gitu ya. Terus kemudian kamu paste. Ini kebetulan Pak Aris pakai pakai perekam layar, jadi capture-nya nggak nyala ini. Jadi capture untuk di keyboardnya nggak nyala. Jadi yang pastikan di sini kalian memasukkan capture dari video Anda ya. Jadi video TikTok Anda itu di capture, terus kemudian gambar-gambarnya dimasukkan di sini ya. Nah, jangan lupa linknya. Nah, ini jangan lupa ya. Link TikToknya dilampirkan. Nah, kebetulan ini contoh ya. Link TikTok. Nah, sedangkan tadi videonya sudah kamu upload ke TikTok, masukkan. Nah, kebetulan Pak Aris tadi dapat dari YouTube, contoh aja ya. Maka dipaste di sini. Nah, itu. Jadi setelah capture di sini, capture dari tampilan TikTok atau video script-nya, masukkan juga link YouTube-nya atau link Google Drive-nya atau link TikTok Anda. Nanti untuk cross check Pak Aris. Nah, usahakan linknya publik ya. Nah, jadi kalau kalian masih bingung ya, contoh misalkan, Pak, saya itu sudah bikin video Pak, tapi saya malu untuk saya upload ke YouTube. Maka saya boleh ngupload ke Drive, boleh ya. Contoh seperti ini, kalian masukkan saja upload file. Jadi TikTokmu misalkan nggak kamu publik gitu ya, kayak tadi ya. Nah, itu bisa nanti dicari TikToknya dulu, video TikToknya. Ini ya contoh sebentar. Nah, tugas 2 contoh. Nah, ini ya. Ini saya upload ke Google Drive. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini mengupload video dari TikTok. Nah, untuk tugas saja ya. Nah, terus kemudian diupload ke Drive. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kalian nanti mengambil linknya, caranya gini ya. Dapatkan link, pastikan publik. Nah, ini ya.
Ini biasanya kan standarnya kan dibatasi seperti ini kan, ada gambar gembok ya. Maka kamu rubah menjadi siapa saja bisa memiliki link. Artinya apa? Bisa ditonton oleh orang lain. Nah, yang punya link tadi ya, seperti itu ya. Jadi ini harus gambarnya dunia, klik salin link seperti ini, selesai. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ini ya contoh link dari Drive seperti itu. Gampang sekali kan? Nah, itu ya. Baik. Saya akan coba untuk mengcapture dulu ya tampilannya sebentar. Ya, baik. Itu tadi adalah contoh pembuatan tugas dari tugas KD2. Ini keliru ini. Tugas KD2 sejarah, yaitu membuat poster, infografis, kemudian TikTok dan video scrap ya. Jadi pada intinya kalau yang berbentuk video, kalian capture dulu ya videonya, tampilannya. Kemudian jangan lupa dimasukkan linknya, profilnya, dan alasan kamu membuat tugasnya. Ya itu, semoga bermanfaat. Silakan langsung segera dieksekusi tugasnya. Semoga menghasilkan karya yang terbaik. Jangan lupa dikumpulkan ke ketua kelas ya. Ketua kelas nanti dijadikan satu di flash disk, kemudian dikirim ke Pak Aris, sehingga nanti kita bisa langsung dinilai dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.